Chapter 4 OSI Transport Layer. Yang pertama akan dibahas adalah Transport Layer Rule and Service. Lapisan transport menyediakan untuk segmentasi data dan kontrol yang diperlukan untuk memasang kembali potongan-potongan ke dalam berbagai aliran komunikasi. Tanggung jawab utamanya adalah pelacakan komunikasi individual antara aplikasi pada sumber dan host tujuan, kemudian segmentasi data dan mengelola setiap bagian. Yang ketiga, menyusun ulang segmen ke aliran data aplikasi. Yang keempat, mengidentifikasi aplikasi yang berbeda. Fungsi utama yang ditetapkan oleh semua protokol lapisan transport meliputi segmentasi dan reassembly. Kebanyakan jaringan memiliki keterbatasan pada jumlah data yang dapat dimasukkan dalam sebuah PDU tunggal. Lapisan transport membagi data aplikasi menjadi blok data yang merupakan ukuran yang sesuai. Di tempat tujuan, transport reassembly data sebelum mengirimkannya ke aplikasi tujuan atau layanan. Kemudian, conversation multiplex. Mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan pada setiap tujuan dalam jaringan. Masing-masing aplikasi atau layanan ini diberikan sebuah alamat yang dikenal sebagai port, sehingga lapisan transport dapat menentukan dengan aplikasi atau yang melayani data. Selain menggunakan informasi yang terkandung dalam header, untuk fungsi dasar segmentasi data dan reassembly, beberapa protokol pada lapisan transport menyediakan itu percakapan koneksi berorientasi, kemudian ada pengiriman handal, kemudian rekonstruksi data yang diperintahkan, kemudian ada flow control atau aliran kontrol. Sebuah protokol lapisan transport dapat menerapkan metode untuk memastikan pengiriman yang dapat diandalkan dari data. Di dalam istilah jaringan, kehandalan berarti memastikan bahwa setiap potongan data yang sumber mengirim di tempat tujuan akan sampai dengan benar. Pada lapisan transport, 3 operasi dasar kehandalan yaitu adalah percakapan data yang ditransmisikan, kemudian mengakui data yang diterima, dan mentransmisi data yang tidak diakui. Dua protokol transport yang paling umum dari TCP dan IP Protocol Switch adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Kedua protokol mengelola komunikasi beberapa aplikasi. Perbedaan antara keduanya terdapat pada fungsi khusus yang setiap protokol untuk mengimplementasikannya. User Data Protocol atau UDP adalah sederhana. Protokol connection dijelaskan ini memiliki keuntungan dari menyediakan data rendah pengiriman overhead. Potongan-potongan komunikasi dalam UDP disebut datagram. Datagram ini dikirim sebagai usaha terbaik oleh lapisan transport protokol. Aplikasi yang menggunakan UDP seperti DNS, video streaming, voice over IP, dan kemudian TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol berorientasi koneksi. TCP menimbulkan tambahan overhead untuk mendapatkan fungsi. Fungsi tambahan ditentukan oleh TCP adalah urutan yang sama. Pengirim yang handal dan kontrol aliran. Setiap segmen TCP mempunyai 20 byte overhead di header and enkapsulasi data. Sedangkan setiap segmen UDP hanya memiliki 8 byte overhead.
Anda dapat melihat angka untuk membandingkan TCP dan UDP. Aplikasi yang menggunakan TCP seperti web browser, email, file transfer. TCP dan UDP menangani segmentasi berbeda. Dalam TCP, setiap header segmen berisi nomor urut. Nomor urut ini memungkinkan fungsi lapisan transfer pada host tujuan untuk memasang kembali segmen dalam urutan di mana mereka dikirim pada awalnya. Hal ini memastikan bahwa aplikasi tujuan memiliki data dalam bentuk yang tepat yang telah dikirimkan. Meskipun layanan menggunakan UDP juga melakukan percakapan antara aplikasi, mereka tidak peduli dengan urutan di mana informasi ditransmisikan. Atau dalam menjalankan koneksi tidak ada nomor urut dalam header UDP. UDP adalah desain yang lebih sederhana dan menghasilkan overhead yang kurang dari TCP, sehingga transfer data lebih cepat. Informasi dapat tiba dalam urutan yang berbeda dari itu di dalam UDP karena tidak memiliki nomor urut pada saat dikirimkan. Sebuah aplikasi yang menggunakan UDP harus mentolerir kenyataan bahwa data kemungkinan tidak akan tiba dalam urutan yang benar.